ibadah kita pada sore hari ini. Shalom Ibu Lydia. Ibu Lydia boleh pimpin kita dalam doa sebelum masuk ibadah, Ibu? Ya, silakan Ibu. Tahun depan, Bu. Ya, sekarang, Bu. Ibu, ayo silakan, Bu. Udah jamnya? Udah, Bu. Udah lewat 5 lagi, Bu. Oh, saya mah lagi santai-santai. Silakan, Bu. Ya. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih di sore hari ini kami boleh datang kembali Tuhan untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Mari Tuhan pakai semua hamba-Hambamu yang mengambil bagian, yang memimpin pujian, Ibu Andelin dan juga firman Tuhan Pak Joni. Tuhan berkati, tolong semuanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, yang bersaksi, yang sharing semuanya Tuhan tolong. Biar kuasa Tuhan akan menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala roh-roh yang tidak baik Tuhan, halangan rintangan kami hancurkan, biar semuanya keluar Tuhan. Biar kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami ibadah, biarpun berjauhan satu dengan yang lain, tapi kami bersyukur bisa disatukan karena kebesaran nama Tuhan. Sebab itu Tuhan kami bersyukur, terima kasih, biar segala puji dan hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan. Sebagai pelayannya Tuhan, sebagai hamba-hambanya Tuhan, jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan sampai kita menikmati mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah pelayanan kami Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Tuhan pilih kami Bapa, Engkau melayakan kami Bapa. Tak akan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, bersaksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu tetap ku pegang teguh, ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Oh, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yes Lord Yesus Tuhan. Mari sembah Dia Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, oh, oh.
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji kami Tuhan untuk kami melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami. Engkau Yesus yang memberkati kami Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Oh Yesus, Engkau baik. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Bapak kami bersyukur Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Bapak kami ada di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Engkau layakkan kami. Untuk kami terus menjadi pemuji-Mu. Untuk kami terus menjadi pelayan-Mu Bapak. Yang tidak pernah gentar karena Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah Zoom Family Ministry dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap memuji nama Tuhan. Haleluya. Ada shalom Bapak Ibu semua. Haleluya. Ada shalom ya. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Seberapapun kita yang ada, di sini ada 11 orang. Biarlah sama-sama kita mau mengangkat sebuah pujian yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Angkat pujian ini dengan sukacita. Sambil kita bertepuk tangan, sambil kita bersukacita, berikan senyum kita di Zoom ini. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Dia menetapkan langkah-langkah kita di jalannya. Haleluya. Oh, oh, glory, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, tangannya. Oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan menopang setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Oh Yesus baik selamanya. Katakan sekali lagi pujian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama angkat tangan kita, katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia
sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh, apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Semua diberkati dengan firman Tuhan, semua diberkati dengan pujian, semua diberkati dengan penyembahan. Haleluya. Kita akan buka ruang saksian. Silakan Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, ada teman-teman yang mau berbagi kesaksian. Bu Cindy, boleh sesekali Bu Cindy bagi kesaksian. Dari jauh nih, dari Sydney. Puji Tuhan, haleluya. Kalau saya mau menyaksikan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu, ya saya mengalaminya sendiri ya. Minggu lalu suami saya dites sama anak saya itu pakai alat sendiri ya yang kita beli di kemis, yang dari cotton bud kita masukin ke hidung, terus kayak seperti itu tes kehamilan gitu ya, udahnya nggak tahu gimana, positif gitu, positif itu COVID. Terus karena emang anak bungsu saya juga suka main komputer, itu dia deket situ, kamarnya memang deket dengan dia main komputer, kamar suami di situ tidur gitu ya. Jadi kalau saya kan tiap hari pergi kerja, padahal saya pergi kerja itu di sekolah, banyak murid-murid kan, kadang saya nggak pakai masker, saya pikir kayaknya nggak apa-apa deh, nggak bakalan kena deh. Padahal saya tiap hari naik bus, kadang naik train gitu kalau mau kerja. Kadang pakai, kadang nggak pakai masker. Setelah ketahuan positif anak saya dan suami saya, jadi saya pulang kerja langsung anak saya yang perempuan bilang, "Mom, you have to have test," katanya, karena papa sama James positif. Jadi mereka curiga saya juga positif gitu. Ternyata akhirnya negatif. Ya udah, jadi saya kan nggak mau dekat-dekat mereka, jadi saya tinggal di kamar saya di tengah, antara rumah belakang dengan rumah depan itu ada kamar ya di tengah. Jadi saya kalau ada apa-apa ke belakang, ada mertua saya di situ, mertua laki dan mertua perempuan. Dan saya pikir ya udah saya ke belakang aja, mau makan kayak mau nyuci piring mau apa, di sana jadi ada dapur juga. Ya beres 3 hari anak saya curiga, kenapa si Oma batuk-batuk, si Opa juga batuk-batuk gitu ya. Jadi anak saya pikir si Oma kelihatannya lemes gitu. Diperiksa, ya ampun positif dua-duanya. Mertua saya yang laki positif, mertua saya yang perempuan juga positif, mami dan papi mertua. Nah jadi saya di tengah, tadinya nggak bisa ke depan, ada suami dan anak bungsu positif, sekarang ke belakang juga nggak bisa, coba. Ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Nah, jadi saya pikir, aduh gimana ini? Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini, bahwa saya ini ya baik-baik aja, padahal udah seminggu mereka ya COVID. Jadi kalau kita orang pergi, anak saya yang 2 nggak kena juga, Jason dan Jennifer, sama saya bertiga nggak kena. Mertua saya dan suami saya dan anak bungsu dan anak paling gede COVID. Jadi 5 orang COVID, 3 orang enggak. Ya udah kalau jadi ya puji Tuhan gitu. Mungkin ini bukan karena gagahnya saya gitu. Mungkin Tuhan nggak mengizinkan saya kena, karena Tuhan juga tahu saya tuh orangnya demen kerja gitu. Jadi kalau COVID kan saya nggak bisa kerja gitu. Ya itulah puji Tuhan, maka saya suka kalau di rumah saya puji-puji Tuhan gitu. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Ya itu bahwa Tuhan itu ya masih melindungi saya gitu. Sampai hari ini saya nggak pernah kena COVID.
yaitu puji Tuhan, saya mengucap syukur aja dari sana bahwa saya semakin hati saya semakin kepada Tuhan tuh semakin jatuh hati gitu maksudnya. Tuhan tuh segitu besarnya perhatiannya kepada saya dan menghindarkan saya kena COVID. Gitu. Itu saja kesaksian saya dan banyak sih saya mengalami bahwa penyertaan Tuhan di mana saya pergi kemana ada aja orang yang menolong saya gitu, kayak seperti kasihan ke saya itu kadang dari dulu gitu. Itulah kalau bukan digerakkan sama Tuhan mungkin enggak juga ya orang kadang-kadang. Jadi saya beberapa kali ada tamu juga pergi datang ke gereja, kadang-kadang dia ada yang profetik gitu, tiba-tiba si pendeta itu ngomong begini, di sebelah sini ya ada seorang ibu dan seorang anak katanya. Tuhan mau menyampaikan pesan untuk ibu dan anak ini. Ya itu saya waktu itu udah lama sih. Dia masih kecil waktu itu. Kali dia waktu itu umur 10 tahun. Dan saya disuruh maju ke depan, kata dia doain saya. Katanya dia ada pesan dari Tuhan bahwa anak saya ini yang si Jem ini akan dipakai Tuhan suatu hari nanti. Jadi pendeta itu dari Nigeria, orang hitam sih. Ya itu ya, puji Tuhan saya sampai menangis gitu di waktu itu. Tuhan, matamu tertuju kepadaku gitu maksud saya ya. Padahal orang pendeta itu kan nggak pernah kenal saya, baru juga diundang juga baru pertama hadir kan di gereja kita. Ya udah, itu aja. Jadi kita percaya ya bahwa Tuhan itu matanya tuh tertuju kepada anak-anaknya yang hatinya melekat kepada Dia. Begitu. Amin. Amin, amin. Ya, terima Tuhan kasih. berkati kesaksian Ibu. Nanti Tuhan tolong ya, kita doakan ya, supaya suami, anak-anak semua sembuh ya, dipulihkan Tuhan ya. Nah, itulah Tuhan Yesus baik ya sama Bu Cindy ya. Banyak orang juga berbelas kasih, terlebih lagi ada hamba Tuhan ya, yang mengatakan anaknya nanti bisa dipakai Tuhan, itu bagi Tuhan tidak ada mustahil ya. Kita berdoa Bu Cindy ya, karena kasih karunia anugerah itu nggak semua orang bisa dapat ya. Tapi kalau kita bisa memperoleh itu, tangkap itu terus ya, lakukan sehingga hidup kita nanti pasti akan disertai Tuhan di bumi ya. Terima kasih Bu Cindy, Tuhan berkati. Ada lagi yang mau kesaksian? Silakan. Kalau tidak ada, saya kesaksian sedikit. Saya bersyukur ya, sertifikat AGB di gereja saya mungkin 3 hari lagi sudah ada kabar ya. Kemarin saya udah datang ke BPN, katanya tunggu 3 hari Pak, Bapak lanjut kembali untuk pembaruan HGB-nya. Ya, saya juga minta dukung doa ya, biar ada mujizat ya, supaya biayanya murah gitu ya. Memang uang udah disiapin, tapi kan kalau bisa lebih murah kan, why not gitu, kenapa enggak gitu ya. Karena saya pikirkan saya juga pengen renovasi gereja saya itu ya. Saya mau dindingnya itu kan pada berlumut tuh, dicat pada apa tuh rontok, dicat lagi rontok lagi. Jadi kayak ada lumut-lumut gitu ya. Kalau Tuhan izinkan saya ada uang dari HGB itu, saya mau kasih keramik semua ya, supaya lebih nyaman ya, lebih bagus ya. Karena kan itu untuk rumah Tuhan ya. Kiranya Tuhan berkati semuanya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung doa. Kiranya Tuhan Yesus pasti buka jalan yang terbaik, yang benar-benar surprise deh, yang luar biasa, yang menakjubkan ya. Tuhan Yesus berkati. Ada lagi Pak Nikolas? Silakan Pak Nikolas. Pak Nikolas. Ya, oke. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Oh, Pak Nikolas mau nyanyi nih, mau nyambut firman kali. Silakan Pak Nikolas, Madeline bisa ngaso. Ya. Luar biasa.
Baik, terima kasih. Terima kasih, haleluya, kawan-kawan. Semua dalam kemurahan Tuhan. Hari ini selamat melayani untuk Bapak Pendeta Joni yang sebentar lagi akan ditahbiskan. Amin. Menjadi rahmat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Sepertinya saya akan menyanyi lagu yang kemarin belum begitu sempurna karena ada kehilangan data kemarin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, sembuh usahaku, berkesan membuktikan ya hidup, sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Konsen Isa, they call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died just to buy my pardon. An empty grave is dead to prove my Savior lived. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all hero is good. Because I know all the future, and life is worth the living just because he lives. And come Jesus love. Thank you very much. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada hambanya. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak Tony Iskandar. Selamat melayani. Oke. Tuhan berkati. Terima kasih buat Yes. Pak Gembala dan juga teman-teman dari Amin. New Family Ministry yang bisa hadir pada sore menjelang malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Allah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena pada sore hari ini Engkau berkenan untuk mengumpulkan kami kembali untuk hadir di dalam Zoom Meeting Family Ministry pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sampai saat ini di mana kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman. Kiranya Kau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan urapan-Mu, agar supaya apa yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini keluar dari dalam hati-Mu sendiri, dari
Tuhan kami sendiri, agar supaya firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk mengenal Engkau lebih jauh lagi, terutama di dalam keluarga kami masing-masing, agar supaya keluarga kami selalu diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau mengikat segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami sore ini. Kami tutup bungkus semua keluarga kami yang ada di rumah maupun sedang di luar rumah, agar supaya kuasa iblis kegelapan tidak menyerang mereka. Kami mau ikat, kami mau patahkan, dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau saja yang mengambil alih semua acara ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam sebagaimana Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan pada kami pada sore dan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Terima kasih semuanya sudah bisa mengikuti Zoom ini. Juga terima kasih kepada hambanya, Bapak Gembala, yang sudah memberikan kesempatan lagi pada saya untuk menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Walaupun saya bukan seorang pendeta, apalagi pastor ya. Udah berojol empat anak, mana bisa jadi pastor. Ya, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Ya, saya pun yang memberanikan diri untuk menyampaikan firman Tuhan itu karena diberikan kesempatan ya, terutama ya oleh Pak Gembala ya, yang mempercayakan saya untuk menyampaikan sabda firman Tuhan. Baiklah, hari ini saya akan berbicara tentang keluarga bahagia di dalam Tuhan. Ya, karena kita semua anak-anak Tuhan dan kita juga sudah rata-rata sudah berkeluarga ya, malah sudah jadi opa, ada yang jadi oma ya. Tapi firman Tuhan tidak pernah usang ya, walaupun kita sudah menjelang usia senja, tapi ya firman ini tetap hidup ya, terutama buat anak-anak kita, buat cucu kita, mudah-mudahan bisa memberkati. Ya, mungkin Pak Direkson apa bisa bantu saya untuk menampilkan PowerPoint? Ya, terima kasih Pak Direkson. Baik, sesuai tema yang saya ambil hari ini, keluarga bahagia di dalam Tuhan. Sebagaimana tertulis di Matius, ya, Injil Matius 19 ayat 5 sampai 6 ya, saya ambil 5 sampai 6 yang berbunyi seperti berikut. Bentar. Ya, Injil Matius 19 ayat 5 sampai 6 dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, itu bunyi firman Tuhan ya, untuk kita sadari betul bahwa memang Tuhan telah mempersatukan kita ya. Kita semua sudah menemukan tulang rusuk kita, yaitu istri kita yang mendampingi kita ya, yang menemani kita dalam setiap kehidupan kita di dalam keluarga, juga sebagai penolong, ya, penolong yang Tuhan berikan untuk kita dan juga untuk anak-anak kita yang
dilahirkan oleh istri kita. Next. Ya. Kita lihat di sini di Kejadian 1 ayat 27. Sorry. Ya, Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ya, jadi Tuhan memang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau ada pengajaran atau pendapat yang mengatakan ada ciptaan Tuhan yang lain, yaitu waria misalnya, ya, itu nggak ada di dalam Alkitab. Jadi sebetulnya mereka bukan ciptaan Tuhan. Kalau memang mereka dilahirkan sebagai laki-laki, ya harus menjadi laki-laki. Kalau dilahirkan menjadi perempuan, ya harus menjadi perempuan. Ya, makanya ada pengajaran pria sejati dan wanita bijak. Nggak ada yang separuh-separuh ya. Jadi itulah yang Tuhan inginkan buat kita semua. Jadi sejak dunia atau manusia Adam diciptakan itu Allah ya, makanya diciptakannya segambar dengan Allah. Next. Ya, di sini dikatakan laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Apakah harus selalu laki-laki? Ya, kalau selama dalam rumah tangga itu masih ada laki-laki yang biasanya kalau disebut suami atau kepala rumah tangga, maka pemimpin rumah tangga adalah laki-laki. Ya. Jadi jangan dibalik ya. Pemimpin rumah tangga istri, sedangkan laki-laki sebagai penolong, itu terbalik. Jadi jangan dibalik-balik ya. Tapi karena memang Tuhan mengatakan laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Jadi seorang pemimpin rumah tangga atau laki-laki yang sudah mengambil kesempatan untuk menjadi seorang suami, menjadi kepala rumah tangga, dia harus memimpin istri dan anak-anaknya. Terus apakah selalu laki-laki? Ya, tergantung ya, tergantung. Kenapa saya katakan tergantung? Karena misalnya ada satu keluarga yang anak-anaknya masih kecil, ya, kemudian ditinggalkan oleh suami. Seperti Ibu Pendeta Messi, ya, yang sudah ditinggalkan oleh suaminya ketika anak-anaknya masih kecil. Nah, itu otomatis pemimpin rumah tangga akan beralih kepada sang istri. Ya. Istri yang harus meneruskan kewajiban ataupun secara estafet ya apa yang sudah suaminya lakukan. Artinya ibu rumah tangga itu atau single parent itu yang ibu rumah tangga harus bertanggung jawab juga untuk pendidikan dan kehidupan daripada anak-anaknya. Ya kan? Nah, itu berarti memang ibu yang menjadi single parent itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang punya hak dan kewajiban yang sama dengan suaminya. Itu kalau dicerai mati ya, cerai mati, ditinggal mati. Tapi ada juga yang cerai hidup. Ya. Ya, banyak ya contoh-contohnya kan kita suaminya kawin lagi, nikah lagi dengan wanita lain, sedangkan anaknya ditinggal begitu saja sama istrinya. Ya otomatis istrinya itu yang memikul beban sebagai pemimpin rumah tangga. Jadi itu pun
bukan kehendak Tuhan ya, karena di dalam Alkitab seorang istri hanya boleh menikah lagi dengan laki-laki lain ya kalau laki-laki itu sudah meninggal. Nah, itu boleh ya. Tapi saya lihat di family ministry ini semua istri-istri yang setia ya. Suaminya tidak ada yang nikah lagi ya, kecuali yang masih membutuhkan sekali pengganti dari suaminya, maka ya mudah-mudahan Tuhan memberikan jodoh yang tepat ya untuk menggantikan almarhum daripada suaminya. Selanjutnya, next Pak Dirksen. Ya, ini arti kata pemimpin dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar. Pemimpin itu adalah orang yang memimpin, ya. Orang yang memimpin. Jadi nggak disebut sini orang yang memimpin itu laki-laki atau perempuan. Pokoknya ada orang yang memimpin. Di dalam setiap organisasi apapun itu ada pemimpinnya. Di dalam negara kita, ya, negara Republik Indonesia juga ada pemimpinnya, yaitu presiden. Ya. Begitu juga kalau kita lihat binatang pun kalau kita perhatikan misalnya ada rombongan bebek, ya, bebek. Nah itu yang paling depan itu pemimpinnya. Kenapa bisa jadi pemimpin? Ya kita nggak tahu ya bahasa bebek. Itu memang ditunjuk ya oleh kumpulan bebek itu untuk memimpin. Jadi pemimpinnya jalan kemana, yang belakang ikut terus gitu, ngikutin. Nah itu juga pemimpin ya. Jadi nggak selalu manusia ya, binatang pun ada pemimpinnya. Atau pemimpin juga itu bisa dikatakan buku petunjuk, seperti buku petunjuk ya kalau montir-montir mobil ya. Ini kayak Pak Yohanes juga ya. Pak Yohanes kan bisa betulin dinamo. Nah, itu ada petunjuknya mungkin atau dari pengalaman ya sebelumnya bekerja. Akhirnya ya sekarang Pak Yohanes menggunakan kesempatan itu sekarang menjadi pemimpin di kantornya kan. Ya bisa aja nanti punya anak buah yang banyak ya sehingga Pak Yohanes nggak perlu turun tangan sendiri, cukup diawasi aja. Nah, itu nanti jadi pemimpin juga akhirnya ya. Oke, itu arti kata pemimpin. Next. Nah, sekarang rumah tangga. Apa itu rumah tangga? Rumah tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah. Seperti halnya belanja, seperti halnya mengurus belanja rumah tangga. Ya. Nah itu yang mencari uang kan bapak ya, bapaknya, suami, ya, mencari uang. Tapi sekarang ini memang udah nggak model lagi ya, harus semua cuma suami aja ya. Tapi sekarang sudah banyak pasangan suami istri yang sama-sama mencari uang. Nah itu tergantung dari kesepakatan sebelum menikah ya. Biasanya karena untuk kebutuhan rumah tangga, suami dan istri merasa pendapatan dari suaminya kurang, maka istrinya bantu ya, bantu-bantu. Misalnya buka warung, ya, atau kalau punya kepandaian lain ya bekerja juga ya. Cuman memang kalau seperti itu yang kasihan anaknya. Anaknya kalau masih kecil yang sulit untuk dilepas begitu aja ya. Karena sekarang ini kan banyak pembantu ataupun suster ya yang merawat anak kecil itu suka nggak benar juga. Makanya banyak suami istri yang lebih memilih, apalagi suami yang udah mapan ya udah istri nggak usah kerja, pokoknya jadi ibu rumah tangga aja, jaga anak yang baik, didik anak yang baik seperti itu ya. Tapi itu tidak berarti kepala rumah tangga atau pemimpinnya itu pemimpin rumah tangga lepas tangan gitu ya. Kalau terjadi hal
yang misalnya anaknya terjerumus narkoba dan sebagainya, terus lepas tangan, bilang, lah kan saya sudah serahkan pada kamu untuk menjaga anak-anak, kenapa nggak diawasin yang benar? Ya, nah itu nggak boleh begitu juga. Jadi masing-masing harus saling mendukung, saling menutupi ya, saling menutupi. Kira-kira seperti itu. Kemudian rumah tangga adalah juga berkenaan dengan keluarga. Jadi kenapa disebut keluarga? Karena di situ ada istri, ada suami, dan ada anak. Itu baru lengkap disebut keluarga. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak punya keluarga, tidak punya keturunan? Ya itu walau alam ya, itu memang mungkin kehendak Tuhan. Jadi mereka belum siap. Misalnya tentunya Tuhan belum memberikan keturunan. Atau bisa juga ada penyakit ya dari suami, dari istri atau suami yang menghalangi mereka untuk memperoleh anak. Jadi itu sebenarnya bisa dibicarakan, dikompromikan ya. Karena banyak juga sekarang adopsi anak ya. Biasanya kalau yang diadopsi itu anak dari kakak atau dari adik ya, yang mungkin kehidupan keluarganya kurang ya, sehingga dia menitipkan anaknya menjadi anak dari keluarga yang tidak punya keturunan itu. Nah, itu semuanya adalah berkaitan dengan rumah tangga ya. Next. Oke, sekarang kita memilih keluarga bahagia atau keluarga yang harmonis. Di Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Nah, kalau Bapak Ibu ditanya soal itu, tentunya jawabannya ya keluarga bahagia dan harmonis, ya kan? Tapi coba kita lihat apa itu keluarga yang bahagia dan harmonis ya. Bentar. Ya, mungkin bisa ditampilkan yang selanjutnya, Pak Dirikson. Ya, keluarga bahagia. Ada keluarga bahagia? Ya, itu betul. Keluarga bahagia adalah kondisi keluarga yang menikmati kebersamaan dalam suka dan duka, saling bertoleransi, ya, saling melindungi, saling membantu, dan menyayangi satu sama lain. Selalu ingin membahagiakan anggota keluarga lainnya, itulah yang disebut keluarga bahagia. Amin. Jadi itu yang disebut keluarga yang bahagia. Kemudian keluarga harmonis. Keluarga harmonis itu tidak turun dari langit. Ya. Silakan Pak. Ya. Selanjutnya. Ya. Oke. Saya senang melihat iklan produk yang menampilkan keluarga yang harmonis. Ya, ini ada satu tulisan dari penulis yang mengatakan bahwa dia senang kalau melihat iklan ya, iklan yang menampilkan keluarga yang harmonis. Suasana rumah mereka bersih dan rapi, istrinya juga cantik ya, terawat karena dicukupi ya untuk merawat tubuh maupun wajahnya ya. Suaminya juga ganteng, ya, rapi dan mapan ya. Kemudian anak-anak mereka juga sehat dan ceria. Mereka nampak bahagia dan menikmati hidup dengan keberadaan produk yang diiklankan. Tapi sayang, hidup tidak selalu seindah iklan. Ya, banyak keluarga yang kondisinya bertolak belakang.
dan romantisme rekaan tersebut, istri frustrasi, suami depresi, ya, apalagi situasi COVID seperti sekarang ini ya, banyak suami yang depresi ya. Biasanya omsetnya bisa berapa M dalam 1 bulan, turun hanya cuman berapa ratus juta misalnya. Nah itu kan shock ya, apalagi harus membayar karyawan. Ya, banyak karyawannya yang harus dinafkahi juga, yang harus dibayar, nggak bisa ditunda ya. Nah, kemudian anak-anak juga patah hati. Kenapa patah hati? Ya karena ya mungkin apa yang mereka harapkan dari orang tuanya yang biasanya minta apapun dikasih, tapi kondisi ekonomi daripada keluarganya menurun drastis sehingga mereka cuma dibilang sama papanya ya, sabar ya nak ya, nanti kalau papa ada duit papa akan belikan, seperti itu. Tapi ternyata nggak dibeli-beliin, ini udah 3 tahun ya COVID-nya, nggak dibeli-beliin sama sekali. Akibatnya anak-anak jadi patah hati ya. Mereka tinggal di dalam rumah yang sama ya, tidur di kamar yang sama, tapi hati mereka tidak saling menyapa. Nah, kenapa? Ya karena itu ya, karena lagi stres ya, ibunya stres, bapaknya depresi, anaknya patah hati. Jadi di rumah yang biasanya ceria ya, wah cerita habis jalan-jalan ke luar negeri atau kemana, sekarang jadi cuman diam di rumah, nonton TV aja paling ya. Belum lagi yang sibuk dengan HP-nya ya, sekarang ini gadget ya, begitu berpengaruh dalam kehidupan anak-anak sekarang ya. Bukan saja anak-anaknya, bapak dan ibunya juga sibuk ya, dengan WA-nya, dengan BB dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi kumpul antara keluarga ya, yang biasanya bisa saling tukar menukar pengalaman ya, memberikan nasihat-nasihat. Jadi udah nggak ada lagi karena semuanya sibuk dengan HP-nya. Nah, sibuk dengan pemikiran dan kehidupan masing-masing. Ya, oke. Selanjutnya, oke. Selanjutnya adalah keturunan ilahi. Apa itu keturunan ilahi? Di Malaki 2 ayat 15 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging, ya, daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Oke, jangan salah tangkap ya, jangan salah baca. Istri dari masa mudanya bukan istri mudanya ya. Tersangka istri mudanya. Istri dari masa mudanya, jadi siapa? Istri yang pertama kita nikahi. Ya, istri pada waktu masa muda. Nah itu jangan sampai dilupain. Ya. Walaupun saat ini kita banyak godaan-godaan, misalnya suami-suami yang sering digodain wanita-wanita muda gitu ya. Nah itu harus ingat ya, bapak-bapaknya ya, supaya ingat istri di masa muda kita. Karena belum tentu kalau kita merit lagi ya, dengan wanita lain bisa lebih bahagia daripada yang sudah kita rasakan dengan istri kita yang pertama ya. Jadi jangan coba-coba untuk menikah lagi gitu ya. Terus ada yang bilang, loh kalau si itu kok boleh nikah sampai 5 kali? Ya itu urusan dia. Kan dia bilang katanya
asal saya bisa membahagiakan, ya, tidak membeda-bedakan, bersikap adil, boleh aja mau istri berapa. Itu bukan ajaran kita, ya, bukan ajaran Kristen. Jadi jangan diikuti. Jadi kita harus tetap setia kepada istri masa muda kita. Amin. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya, nah ini ada beberapa keluarga, ya, yang termasuk keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga yang keturunan ilahi. Ya. Kita semua sebenarnya keluarga keturunan ilahi. Karena manusia Adam yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah rancangan dari Allah. Jadi kita semua keturunan ilahi. Ya. Tapi ini saya ambil beberapa contoh aja dari keluarga-keluarga yang dibilang keturunan ilahi. Ya. Yang pertama adalah keluarga Yosua. Yosua ini diambil dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi teladan yang disampaikan oleh keluarga Yosua adalah supaya kita beribadah kepada Tuhan. Jadi sudah menjadi kewajiban dari kepala rumah tangga untuk mengarahkan anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan sejak dini. Ya. Jangan tunggu nanti kalau sudah besar, jangan. Ya. Saya lihat banyak di gereja-gereja, ya, yang ibu-ibu bawa cukin gitu, ya, gendong bayinya masuk ke gedung gereja. Nggak apa-apa. Lama-lama terbiasa kok itu. Kalau saya lihat, walaupun musiknya hingar-bingar gitu, dia tidur aja gitu, ya. Tapi entah lama-lama kalau dia sudah dewasa, dia udah terbiasa mendengar suara puji-pujian rohani seperti itu. Selanjutnya, ya, keluarga Samuel. Di 1 Samuel 8 ayat 1 dikatakan, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Betseba. Kedua anak laki-lakinya menjadi hakim di Betseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ya. Harusnya dia sebagai hakim itu mencari keadilan, ya, memberikan keadilan pada orang yang terzolimi, ya, orang yang yang dituduh bersalah, ya, padahal tidak bersalah. Nah, itu hakim harus memutuskan dia tidak bersalah, ya. Tapi di sini hakimnya yaitu si Joel dan Abia ini hakim yang terima suap. Apakah saat ini masih ada seperti itu? Masih, ya, masih ada hakim-hakim yang menerima suap. Nah, itu lagi diincar sama KPK, ya. Hakim-hakim yang terima suap itu nanti akan berhadapan dengan hukum juga, ya. Yang keempat, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah, itu permintaan dari rakyat di Rama, ya. Jadi mereka sudah tahu anak-anaknya Samuel ini
nggak benar gitu ya. Nggak, tapi mereka masih percaya Samuel ini orang yang taat pada Tuhan. Ya. Cuman mungkin salah mendidik atau gimana sehingga anak-anak ini memang jadi orang yang sukses, menjadi seorang hakim itu nggak gampang ya waktu itu. Tapi menyimpang dari yang Tuhan ajarkan ya. Mereka tidak benar-benar menerapkan keadilan, tapi menerima suap dan sebagainya. Sehingga rakyat di situ minta supaya Samuel ini jangan mengangkat pemimpin dari kedua anaknya yang nggak benar ini, tapi minta supaya mengangkat seorang raja yang bisa memerintah mereka dengan adil. Kira-kira seperti itu ya maksudnya. Oke, selanjutnya. Next. Pak Derikson, next. Ya, ini keluarga Filipus. Keluarga Filipus ini keluarga yang memberitakan Injil, pemberita Injil. Atau sekarang disebutnya evangelis. Ya. Evangelis. Saya juga diberikan jabatan sebagai evangelis oleh Pak Gembala ya di sini. Baik, di Kisah 21 ayat 8 dikatakan, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea ya. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Ya, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Nah, ini keluarga Filipus adalah keluarga yang pemberita Injil. Ya. Terus ada keluarga yang datang ke rumah dia, bahkan tinggal di rumahnya ya. Tapi di sini dikatakan Filipus mempunyai anak darah wanita ya yang beroleh karunia untuk bernubuat. Nah, ini beda ya dengan yang tadi. Filipus ini karena dia pemberita Injil, ya mungkin dia mendidik anak-anaknya atau anak-anaknya melihat aktivitas daripada bapaknya sehingga mereka juga mempunyai karunia untuk bernubuat. Kira-kira itulah yang dilakukan oleh keluarga Filipus. Selanjutnya, Pak Erikson. Ya, ini keluarga Simon Kirene. Kita tahu Simon Kirene ini adalah orang yang dipaksa oleh tentara Romawi ya untuk memikul salib Tuhan Yesus pada waktu penyaliban. Jadi bagaimana dengan keluarga Simon Kirene ini? Di Markus 15 ayat 21, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Roma 16 ayat 13, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Nah, ini keluarga Simon ya. Kita memang tahunya dia itu yang membantu Tuhan Yesus pada waktu jatuh, tidak kuat lagi untuk memikul salib. Nah, Simon Kirene ini yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mengangkat salib sampai ke bukit Golgota itu. Ya. Selanjutnya, ya, di 1 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, ini satu tips ya dari Timotius ya, 1 Timotius ini bahwa kita harus bisa mengepalai keluarga kita sendiri. Itu yang pertama.
Ya, kalau kita tidak bisa mengepalai keluarga kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa menjadi pemimpin dalam jemaat? Ya, tapi di sini nggak ada ya, di family ministry ini semuanya pemimpin yang berkualitas, ya, pemimpin yang bisa menuntun jemaatnya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Tapi tidak mengurangi kemungkinan juga banyak hamba-hamba Tuhan, ya, yang baik dalam memimpin jemaatnya, ya, padahal rumah tangganya hancur lebur. Tiap hari ribut terus dengan istrinya, ya, ribut dengan anak, dan sebagainya. Itu kalau jemaatnya tahu, wah repot ya. Bisa-bisa jemaatnya bisa kabur semua. Wah, dia aja, keluarganya aja nggak beres, mau beresin keluarga kita. Nah, pasti mereka akan berkata seperti itu. Tapi puji Tuhan di sini nggak ada ya. Oke, selanjutnya belum Pak, belum itu. Oke, saya ambil satu catatan juga di sini. Sebentar. Ya, ini ada satu catatan bahwa setiap keluarga pasti memiliki harapan. Itu yaitu harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Hubungan suami, istri, juga anak dan orang tua menginginkan suatu hubungan yang bahagia dan harmonis. Ya, ini berkaitan dengan yang tadi juga ya. Jadi seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Nah, kita lihat. Pertama, keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Ya. Kebahagiaan bukanlah ditentukan dengan situasi dan kondisi yang ada di luar, tetapi kebahagiaan itu sehingga pada masa kesukaran itulah karakter dan respon kita terbentuk. Ya, karena pada saat kita mengalami permasalahan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jangan pernah berfokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan. Kita yang lebih besar dari masalah itu. Amin. Yang kedua, keluarga bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangga. Nah, ini ya, introspeksi diri masing-masing. Masih mesra nggak sama istrinya? Atau istri masih mesra nggak sama suaminya? Biasanya kalau udah sekian puluh tahun, udah luntur ya mesranya. Tapi di sini kita belajar dari firman Tuhan yang mengatakan, lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang
dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Kejadian 26 ayat 9 sampai 11. Ishak tetap bermesraan dengan Ribka istrinya, walaupun ada dalam kondisi kelaparan dan permasalahan. Jadi kebahagiaan itu bukanlah ditentukan oleh situasi masa yang sulit, tetapi kondisi dalam hati yang benar, beres, dan baik. Oleh sebab itu, jagalah kemesraan dalam rumah tangga, walaupun usia pernikahan Ishak sudah berumur 35 tahun. Sini ada yang lebih dari 35 tahun? Ya, mudah-mudahan masih tetap mesra ya. Oke. Suaranya Pak Joni. Pak Joninya lagi buka pintu guys. Halo, bisa dengar? Halo? Ya lanjut Pak Joni. Sorry. Saya nggak tahu ketutup tadi suaranya. Oke, bisa dengar ya? Saya lanjutkan. Tadi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun di tengah situasi yang sulit. Ya, menabur, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Kejadian 26 ayat 12. Jadi tetaplah menabur. Ada 5 bahasa kasih dalam hidup ini, yaitu tetap perkatakanlah yang positif, yang mendukung bagi keluarga. Apa tadi masih terdengar suara saya? Bagus Pak Joni, terus lanjut. Oke. Ya, 5. Jadi ada 5 bahasa kasih dalam hidup ini, yaitu tetap perkatakan yang positif, ya, yang mendukung bagi keluarga. Jangan keluarin kata-kata yang negatif, ya. Yang kedua, mempunyai waktu yang berkualitas bagi keluarga. Yaitu ada komunikasi, ya, komunikasi suami dengan istri, istri dengan anak-anak, atau suami dengan anak-anaknya. Yang ketiga, memberi yang terbaik bagi keluarga. Memberi yang terbaik, ya, memberikan sukacita, membahagiakan mereka, ya, dengan damai sejahtera seperti itu. Yang keempat, sentuhan yang berarti bagi keluarga. Apa itu sentuhan yang berarti? Ya, dengan kata-kata, ya, atau dengan apa kayak itu nggak boleh, ya. Jadi layanilah keluarga dengan kasih. Sore yang keempat adalah, saya minum dulu.
Yang keempat adalah keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka kedamaian. Ketika hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gegar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air itu kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Ada ya gereja Rehobot ya. Pak Erastus itu gembalanya. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kejadian 26 ayat 19 sampai 22. Yang terakhir ada keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Amin. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kejadian 26 ayat pasal 2. Kejadian pasal 26 dan 25 ya. Bawalah keluarga kita terus beribadah kepada Tuhan, terus bangun keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan di dalam keluarga kita. Oke, sekarang sebagai ilustrasi, silakan Pak Erikson yang keluar itu. Nah, ya, betul. Ya, di sini ada seorang tokoh Kristen ya, yang bernama Ray Moss Holler. Dia dijulukin the father of Christian marriage, ayah dari perkawinan Kristen. Kemudian ministry 1971 mendirikan Marriage Plus Ministry, MPM. Kemudian dia juga menulis 3 buku, Marriage Plus. Berkhotbah di lebih dari 20 negara, pembicara radio dan televisi, dan juga mempunyai 3 anak dan 8 orang cucu. Oh, mati ya. Ya, terima kasih Pak Dejo. Ya, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan Ray dan Arilyn Mossholler, istrinya ini ya. Ternyata di usia 64 tahun, Ray Mossholler bercerai, saudaraku, dengan istrinya Arilyn setelah mereka menikah selama 42 tahun. Ya. Nah, di sini dia mengakui, ya, si Ray ini mengakui, saya sering munafik ketika berbicara tentang pernikahan kami yang hebat. Apa yang saya ajarkan tentang pernikahan selama ini ternyata tidak saya praktekkan dalam pernikahan saya. Nah, ini ya contoh dari seorang yang begitu terkenal, bahkan banyak membuat buku-buku yang menceritakan tentang perkawinan ya, yang berbahagia. Tetapi ternyata setelah di usia 64 tahun, setelah menikah selama 42 tahun, dia menceraikan istrinya. Ya, loh, jadi gimana ya? Kalau orang sudah melihat hal seperti ini, tentunya orang akan kecewa ya. Berarti cuman munafik ya.
ini disebut orang yang munafik. Tapi saya percaya di family ministry kita ini tidak ada, ya. Semuanya orang-orang yang setia, ya. Tidak ada yang seperti Ray ini. Selanjutnya Pak Dixon yang terakhir mungkin. Ya. Inilah keluarga yang berbahagia, ya. Kita lihat mereka begitu ceria, ya, dengan tertawa sambil berpelukan dengan kedua anaknya. Marilah kita sebagai keluarga Kristen juga bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, ya, membawa mereka menjadi keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti kalau ada yang mau bertanya jawab silakan. Saya akan jawab. Mungkin nanti juga hamba-hamba Tuhan yang lain bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan kalau saya tidak bisa menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama akan berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman-Mu akan terus hidup di dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi orang-orang Kristen, keluarga Kristen yang berbahagia. Berbahagia dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kami. Walaupun mungkin saat ini mereka sudah dewasa, bahkan sudah mempunyai anak, kami sudah mempunyai cucu, tapi biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada sore hari menjelang malam ini boleh menjadi rema buat kehidupan kami, menjadi contoh buat anak dan cucu kami, sehingga kami akan menjadi orang tua, menjadi kakek, menjadi nenek yang memberkati, karena kami sudah diberkati. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih tetap bersatu dengan keluarga, dengan istri, suami, dan anak-anak. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan berbincang-bincang. Kiranya Kau menyertai kami sampai akhir dari acara ini. Berkati semua kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini dan juga yang akan mendengar melalui YouTube. Biarlah firman-Mu selalu hidup di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan pada Pak Gembala. Ya, terima kasih Pak Joni Iskandar yang sudah memberkati kita semua ya. Luar biasa hari ini ya. Jelas sekali ya. Kita harus memiliki keluarga yang bahagia tentunya di dalam Tuhan Yesus. Ya. Memang Tuhan mengajarkan kita ya untuk ada damai sejahtera, sukacita yang harus kita ciptakan di dalam keluarga demi keluarga ya. Jadi apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu kita tidak boleh memisahkan, bahkan harus ada penundukan diri, saling bisa menghormati, saling mengasihi dan saling mencintai ya. Itu dasar dari setiap pribadi lepas pribadi, setiap orang ya. Kenapa? Karena kalau tidak didasari oleh kasih cinta itu tidak akan bisa langgeng ya. Dan saya percaya kita harus apa yang Tuhan sudah ajarkan itu harus kita lakukan dalam setiap keluarga demi keluarga. Untuk apa? Untuk kita bisa ada damai sejahtera, sukacita yang kita ciptakan dalam keluarga kita. Ya, itu nggak mudah. Ya. Tentunya dengan penundukan diri ya, saling bisa mengasihi, menghormati ya. Itu yang harus kita ciptakan ya. Memang nggak mudah ya. Tapi saya percaya kalau bersama Tuhan pasti kita bisa ya. Yang satu sedang ngomel, yang satu bisa tenang, bisa diam ya. Jadi jangan yang satu ngomel-ngomel, yang satu lebih ngomel, wah ini celaka ya. Bisa porak-poranda ya. Tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, kita
harus tetap mengasihi. Sampai kapan? Ya, sampai akhir hidup kita yang memisahkan kita, yaitu maut, kematian. Ya. Jadi saya melihat juga ya di sini juga di Ukraina, ya, kemudian dia ya, Bu Messi juga, Bu Lydia ya, itu harus kita ciptakan ya, kesetiaan itu. Ya. Kita setia sama Tuhan ya, setia dengan suami dan istri, itu harus kita ciptakan dalam keluarga demi keluarga. Supaya apa? Menjadi keluarga sekena glory di hadapan yang menyenangkan hati Tuhan, menciptakan kedamaian, kerukunan. Itu nggak mudah, tapi bersama Yesus pasti bisa. Ya. Saya dulu juga orang yang nggak bisa lemah lembut ya, tapi Tuhan ajarkan kita bisa apa yang menjadi teladan Kristus kita lakukan. Untuk apa? Yaitu semua untuk kebaikan kita. Ya. Kita menciptakan keluarga yang damai sejahtera, kerukunan, kedamaian, sehingga menjadi dampak juga buat anak-anak kita, keturunan kita bisa melihat dari papa, dari mama, itu yang harus kita ciptakan. Amin. Ya, percuma punya harta sebulung banyak kalau kita di rumahnya cekcok terus ya. Wah itu seperti Tom and Jerry ya, wah ngeri itu ya. Lari-lari, wah berantem, itu nggak boleh. Ya, kita harus terus ciptakan kedamaian, kesejahteraan keluarga. Ya, untuk apa? Ya untuk hidup kita bisa senang, ya, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sama-sama beribadah, ya, sama-sama bersatu hati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Joni Skandar, luar biasa ini pengupasannya ya. Jelemit sekali ya, tapi memberkati sekali ya. Luar biasa ya, sampai ambil tokoh-tokohnya juga komplit sekali. Ini luar biasa. Benar kata Pak Nikolas, sebentar lagi habis jadi pendeta ya. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Silakan sebuah lagu Pak Nikolas sebelum doa syafaat Ibu Lydia. Mungkin lagu itu Pak Nikolas, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku Cocok, cinta keluarga Tuhan. Ya itu bisa ya Pak Nikolas. Cinta keluarga Tuhan. Baik. Terima kasih kepada Pak Gembala, juga Pak Joni yang telah memberikan ilustrasi tentang bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan dalam keluarga bahagia. Judul dalam Tuhan. Semua itu perlu proses. Ada banyak tadi gambaran-gambar kehidupan, bagaimana seorang imam ketika imam itu mungkin pergi atau meninggalkan atau ditinggalkan, maka wakil daripada imam itu harus memberikan pertanggungjawaban, yaitu istri kepada anak-anaknya, ya kan? Lagu apa tadi Pak Joni? Lirik. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Keluarga. Tunggu sebentar. Tuhan. Yes. Temu. Gak ketemu. Pak Joni tahu lagunya ya? Tahu, kalau nggak ada ya? nggak apa-apa. Yang lain juga nggak apa-apa, Pak Nikolas. Saya mau nyanyi lagu ini nih, yang lagi ngetop-ngetop ini. Ya silakan, nggak apa-apa. Ini lagu ini tentu menginspirasi kepada setiap keluarga, apalagi Ibu Adlin yang suaminya ada di mana? Di luar pulau. Atau mungkin ada Ibu Messi yang saat ini hidup sendirian, tapi semua dalam karunia Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekali lagi untuk Pak Joni. Haleluya, Tuhan memberkati. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah
adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi, selamat pagi, Abang. Mentari hari ini bersinar indah, yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abah untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Satu-satunya Allah kita adalah Yesus Tuhan. Anugerah-Mu yang sungguh mulia, hidup penuh damai. Dunia surga itu adalah milik Tuhan yang kita terima dari kasih-Nya. Sungguh mulia, kasih-Mu sungguh indah, kasih-Mu sungguh mulia, sungguh tak terbatas. Puji syukur padamu Yesus, puji nama-Mu Yesus, puji nama-Mu Tuhan. Pengorbananmu sungguh tiada tara. Karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Yesus, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku banggakan tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku banggakan wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Hari ini adalah tanggal 1. Kenapa saya nyanyikan lagu kemurahan Tuhan? Tuhan memimpin kita dari mulai tanggal 1 Juli hingga awal Agustus. Kita semua diberkati dengan segala-gala kasih Tuhan. Apa yang kita butuhkan jasmani dan rohani, Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah membedakan oksigen yang diberikan kepada setiap orang. Tadi yang kaya, miskin, besar, kecil, sama. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh, bahwa karena kemurahan Tuhan, kita boleh hidup hingga hari ini. Karena murahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Yesus, janji terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku banggakan tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku
berkati. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Amin. Kita Bapa kami yang ada dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan di sore hari ini kami boleh dibekali kembali oleh firman-Mu ya Bapa. Biar segala apa yang kami lakukan, Tuhan yang kami dengar, biar kiranya boleh menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Kau pakai terus Bapak Pendeta Pak Joni Tuhan yang sudah melayani firman-Mu, biar di dalam boleh ada bahagia dan rukun satu dengan yang lain, saling menolong, saling mengasihi, saling memperhatikan, biar keadaan keluarga itu kepada anak dan anak kepada orang tua dan juga mertua kepada mantu, mantu kepada mertua, biar semuanya Tuhan akan tolong kepada cucu-cucu mereka yang didapatinya, juga mereka boleh saling menghormati kepada orang tua dan juga kepada omahnya. Mari Tuhan sertai, Tuhan campur tangan, biar keluarga anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu boleh menjadi contoh yang baik, menjadi teladan, menjadi orang bisa melihat sekitar tinggal yang mereka tinggali Tuhan, tempat mereka masing-masing, karena hidup bertetangga ya Bapak, yang mengetahui segala keadaannya Tuhan, biar kiranya Tuhan akan menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kuasa Tuhan terus menyertai, menolong, campur tangan Tuhan. Kami juga doakan buat Bapak Pendeta Pamingguan, Tuhan Kau pakai terus dalam pelayanannya, Tuhan sertai, Tuhan campur tangan, berikan terus kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, buat Ibu juga tolong, berikan kesehatan terus, kekuatan, bahkan Tuhan tolong semua kepada anak, mantu, cucunya, Kau berkati, Kau campur tangan Tuhan semuanya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Pak Hendra, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, biar dengan keadaan ini dia terus boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada, bahkan mujizat yang sudah menyembuhkan dari Pak Hendra Tuhan, biar dia bisa boleh melayani kembali pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati buat Ibu, anak-anak, mantu dan cucunya, Kau berkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, buat Bapak Pendeta Nicholas juga pakai dalam pelayanannya, maupun di Jom juga Tuhan yang ikut, Tuhan sama-sama membantu dalam pekerjaan ini, Tuhan terus sertai campur tangan. Pak Direkson juga tolong Kau sertai, Kau campur tangan buat Ibu Angelin yang sudah melayani melalui pujian, Tuhan juga berkati semua kami yang ada di Jom ini, Tuhan berkati semuanya, biar kami sama-sama boleh menjadi berkat, bahkan mendapat berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus lindungi kami semuanya, berikan kami kesehatan, semua sakit penyakit kami usir hanya di dalam nama Yesus, keluar semuanya, biar kami semua sehat Tuhan. Jamah kalau ada yang sakit, berikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga doakan buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, Kau terus pakai mereka boleh menjadi saksi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa negara kami, buat pemerintahan, buat Jokowi, Bapak Presiden dan Wakil Tuhan, Kau pakai terus Tuhan dalam visi dan misinya yang akan datang Tuhan, dan masih ada beberapa bulan lagi dia boleh mengerjakan Tuhan, biar semuanya Tuhan pimpin, Tuhan tolong boleh selesai dengan baik Tuhan, karena Indonesia sudah dipandang seluruh dunia ya Bapak, bahwa ada Allah yang begitu berkuasa, ada presiden yang bisa memperhatikan semua rakyatnya Tuhan, biarpun belum ada kesempurnaan tapi sudah mencapai Tuhan tujuan yang baik ya Bapak. Sebab itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong para menteri biar mereka bekerja dengan baik Tuhan. Oh, DPR, MPR juga pakai Tuhan mewakili suara rakyat juga Tuhan tolong. Biar di tempat itu juga Tuhan jaga lindungi mereka semuanya. Bahkan angkatan bersenjata, angkatan laut Tuhan tolong, ke polisi Tuhan tolong, Polri ya Bapak. Biar semuanya angkatan udara dan angkatan bersenjata Tuhan tolong semuanya sertai campur tangan-Mu. Biar mereka bekerja dengan baik
ya Tuhan. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan akan menyertai dan campur tangan. Menteri Kesehatan tolong Tuhan, para dokter yang menangani sakit penyakit Tuhan tolong. Biar berikan kesembuhan Tuhan yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah mereka Tuhan. Jamah dan sembuhkan. COVID yang masih ada juga Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Bahkan Tuhan hancurkan itu ya Bapak, virus-virus yang masih ada. Biar kami boleh terbebas kembali Tuhan. Kau jamah, kau tolong. Biar setiap gereja bisa dibuka kembali untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Mari Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan menjadi pendengar setiap doa-doa kami. Bahkan menjadi jawaban buat setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang ditinggikan, Tuhanlah yang diagungkan untuk selama-lamanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan kemurahan Allah terus menyertai, menolong, dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu anak mantu cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dari hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan amin. Silakan Pak Nikolas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, terima kasih Pak Gembala. Luar biasa Pak, Bapak Pendeta Joni Iskandar yang telah menjadi bagian penting pembicaraan hari ini, dan dengan wejangan tentang bagaimana keluarga bahagia di dalam Tuhan, semua sudah diperlihatkan tadi di dalam sharing firman yang luar biasa. Nah, kita percaya hari ini adalah hari yang sungguh luar biasa, karena kita bisa melewati 1 bulan, dari tanggal 1 Juli hingga tanggal 30, dan hari ini adalah tanggal 1 Agustus ya. Sebentar lagi adalah 17 Agustus mulai ada pertandingan apa? Pertandingan apa itu Ibu Lydia? Pingpong ya kemarin ya? Ya, pingpong. Ya, baik. Luar biasa. Pingpong masih mana di situ aja. Jangan badminton aja nggak bisa ngusruk lah. Ya, luar biasa. Terima kasih. Tentu di dalam setiap kehidupan ini ada banyak hal yang memberikan anugerah. Hari ini tanggal 31 apa tanggal 1 ya? 31 ya? Aduh, Pak Nikolas masih muda jadi bikin repot. Tanggal 31. Itu tanggal 31 Bu Adlin. 31 Imam. 31 hari ini. Tiap hari. Berarti tanggalan salah, saya salah dong. Mikirin duit kali. Hah? Mikirin duit kali. Tanggalan Bapak berapa? Kebanyakan Pak Yohanes. Tagihan. Taruhnya di mana? Kalau di tanggal saya. Tanggal 31. Tunggu. Sorry. Dapat gaji nih Pak Nikolas. Juli 30, ya kan? Agustus langsung 1 ini. Ya sudahlah, tanggal 31 deh. Tapi nggak tahu tanggalan salah ya, berarti saya. Yang Holland Bakery nanti saya komplain ya. Dia tapi tanggal 30 itu. Luar biasa. Ya, artinya apa? Ketika kita melewati tangga hari-hari itu memang tidak mudah. Banyak orang di luar sana ketika setiap hari dia melewati dengan tangisan air mata. Keluarga yang terpecah belah. Nah, saya katakan di dalam FGB Men kita, udah 15 tahun dia nggak datang, tiba-tiba datang, apa yang terjadi? Dia tercerai-berai dengan istrinya, dia tidak bekerja. Dan dalam sekarang ini mereka dalam kesulitan lah seperti itu ya.
Kenapa? Why? Gitu loh. Kenapa? Maka ini yang menjadi kekuatan kita, karena dia jauh dari Tuhan. Sekarang dia bilang pikirannya cuma hanya ke uang, bukan Tuhan. Kalau dia pikirin uang, kalau dia pikirin Tuhan, uangnya datang katanya. Tapi kalau dia pikirin uang, uangnya datang. Itu pikiran yang sudah dibolak-balik oleh kuasa kegelapan. Maka hari ini adalah hari yang saya katakan, di hari Minggu ini adalah hari di mana kita boleh mengintrospeksi bahwa Tuhan adalah Allah yang hebat, yang penuh dengan cinta, damai, sukacita. Terpujilah Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Iskandar. Kiranya Tuhan memberikan berkat dalam pelayanan, keluarga, anak cucu diberkati. Haleluya, amin. Baik, saya kembali ke awal. Kita bicara dengan Ibu Lydia aja deh, langsung. Pak, benar. Halo.